Kita lanjutkan dengan peserta nomor urut 68 atas nama saudari Widi Aprilia. Beliau akan menyampaikan pidato dengan tema atau judul peranan pendidikan. Aya Teh Widi, aya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk imtihan di sini di lembaga MBU. Ayolah, ayo maju menyerbu serbu, tidak kembali pulang sebelum adanya perpulangan. Walaupun di sini kita sedang imtihan, demi imtihan ku rela berkorban, demi imtihan ku kuatkan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghairi halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi syani lam tahwihi Pa'usribat mana domi risani Pa'uribat pilhani bil alhani Suma salatu ma salamilaiki Ala nabi absahil halaiki Muhammadin wal ali wal ashabi Man atqanul qur'ana bil irabi Wa ba'du palam annahu lamaktasar Julul wara alal kalamil mutasar Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara Musabaqah Santri yang ke-49 ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Maulana Karim Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang terhormat keluarga besar Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, Dewan Kiai beserta pengurus-pengurus dan juga rois-roisahnya juga yang saya hormati. Alladzi lam yuzkar ismuhu ta'diman wa takriman. Tak lupa juga kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu berkesempatan ini. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang akan diberi judul Peranan Pendidikan dalam Kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku, dan tata nilai dari satu orang ke orang lain. Dari definisi ini kita dapat simpulkan bahwa pendidikan dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun. Pendidikan dapat berlangsung di sekolah, masjid, rumah, baik siang maupun malam. Sekarang saya akan mengajukan
satu pertanyaan. Apakah pendidikan itu penting? Tentu saja kita meyakini bahwa pendidikan itu penting. Melalui pendidikan kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Pendidikan adalah jembatan menuju keberhasilan di masa depan, sebagaimana dalam syairan yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa padlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah sebab ilmu jadi penghias diri, jadi keunggulan, jadi tandanya yang terpuji. Sebagian orang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula lah kesempatan baginya untuk meraih apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Saya kira hal ini ada benarnya. Sebagai contoh, seorang dokter yang telah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran selama 6-7 tahun akan memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan seorang perawat yang hanya menyelesaikan program diploma keperawatan selama 2-3 tahun. Formalnya pendidikan dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti sekolah. Di negara kita Indonesia paling tidak ada 4 pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sebenarnya pemerintah kita telah menerapkan wajib selama 9 tahun, di mana anak seusia kita harus mendapatkan pendidikan formal, baik SD dan SMP secara gratis. Sekarang saya akan mengajukan satu pertanyaan. Cukupkah bagi kita mendapatkan pendidikan selama 9 tahun? Menurut saya tidak, karena kita harus melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, atau dengan kata lain untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal, sejak dilahirkan sampai akhir hayat kita. Jadi kesimpulannya, kita harus giat lagi dalam belajar dan jangan menjadi orang yang malas-malasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rubbama kapaituhuna kalami in wajadtum minnil hataati ana utlubul minkumul afwa wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Widi. Kita lanjutkan dengan peserta nomor urut 59 atas nama saudara Ade Hidayat yang akan membawakan judul Padilah Maca Quran. Dewan Juri Dewan Hakim yang saya hormati, inilah dia penampilan peserta urut 59 atas nama Ade Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ngantenya na kampak, kakuping mah kakuping, ngan kurang kompak, sok sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidinil mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ihim bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
Faqalallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sahru Ramadan alladina unjila fihil Qur'an nuhudal linasi wa bayanatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada acara tahunan ini, yakni Musabaqah Santri Manbaul Ulum Damanis Tasikmalaya periode ke-49 ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana wa Maulana Kangjeng Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, serta diakui olehnya bahwa kita semua adalah umat-umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat sesepuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, serta keluarga besar Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, guru-guru Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, serta pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati. Alladzi lam yudkar ismuhu takdiman wa takriman. Serta tidak lupa kepada para panitia, para dewan kepengurusan yang saya hormati, para santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang akan diberi juduli oleh Fadilah membaca Al-Quran. What is the meaning property of the leading Al-Quran? Oi jamaah, oh jamaah, Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatal lil mu'minin. Al-ayah. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Naml ayat 77. Hadirin yang berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan kita, baik urusan kita dengan manusia, urusan keluarga, urusan bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang piutang pun Allah semua tunjukkan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang beriman, Al-Quran itu adalah obat sebagai penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin benar-benar menjalankan petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati, pelipur lara dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi.
kita lagi galau baca Al-Quran, kena musibah baca Al-Quran, sedang sakit solusinya baca atau dibaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus dalam setiap masalah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menginspirasikan kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Undur mangkila wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia penampilan peserta urut 59. Marilah kita panggil peserta dengan nomor urut 41 atas nama saudara Romi Ramdhani. Beliau akan membawakan pidato dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli mangga pergi malam-malam, pulangnya bersama janda. Semoga yang menjawab salam dapat pahala berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu bil haqqi basiran wa naziran wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa in tu'addu ni'matallahi la tusuha. La tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Quran surah An-Nahl ayat 18. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha Ghafur, Zat yang maha syukur, yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana dengan nikmat sehat walafiat kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan acara tahunan, yakni Musabaqah Santri periode ke-49 ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Andai kata lautan yang ada di permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan yang ada di permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai pena, lalu dedaunan-dedaunan yang ada di permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikatnya Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana wa Maulana Karim.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat sesepuh pondok pesantren yang saya hormati, beserta keluarga besar pondok pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, alladzi lam yudkar ismuhu ala ta'diman wa takriman. Jajaran kepengurusan santri wa santriya yang saya hormati, para panitia, dewan hakim, dewan pasehat, dewan moderator yang saya hormati, dan tidak lupa kepada santri wa santriyah yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya si fakir ilmu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Banyak orang-orang yang tadi malam tidur tersenenda gurau, tersenyum dan tertawa, tapi paginya dia tidak lagi bernyawa. Banyak orang-orang yang meminta agar umurnya dipanjangkan, tapi takdir berkata lain. Iza jaa ajaluhum, bila mana ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yasta'dihun, juga tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Sebagian orang ada juga yang sedang sakit, tidak bisa bangkit dari tempat tidur, meleleh air matanya mendengarkan suara adzan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Bergetar hatinya, tetapi kaki tidak dapat melangkahkan menuju masjid. Apa sebabnya? Karena nikmat sehat telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah, kita semua yang berkumpul pada acara kali ini masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berjuang tholabul ilmi di mahad tercinta ini. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang nikmatnya Allah, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapakah yang memberi nikmat? Yang memberi nikmat adalah tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari kita sebagai umat Islam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan mendekati segala perintahnya. Semoga kita semua yang berkumpul pada acara kali ini diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa dikumpulkan oleh para dengan para syakirin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, akhir kata saya punya sebuah siiran. Ke pasar beli kemiri, tidak lupa beli daun sirih. Izin undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan nomor urut 41 atas nama saudara Rami. Kita akan lanjutkan dengan peserta nomor urut 15 atas nama saudari Nadia Kamelia. Ya, beliau akan berpidato dengan judul Keutamaan Surat Al-Fatihah. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, inilah dia peserta urut 15 atas nama saudari Nadia Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, santriwan beserta santriwati, yang telah menciptakan satu laki-laki yang menjadi pujaan hati dan yang telah memberi nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berbingkai salam, mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan alam, hakim tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, pedobrak kebatilan, pemberantasan kebatilan, pemberantasan kezaliman, revolusi Islam sedunia, yakni Habibina wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati dan saya banggakan, Dewan Kiai, Dewan Guru yang saya hormati, barisan kepengurusan Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, para santriwan santriwati yang saya banggakan, alladzi lam yuzkar ismuhu ta'dziman wa takriman. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah akan diberi judul keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang paling pertama kali turun, meskipun surat ini letaknya berada di awal urutan surat dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Surat Al-Fatihah sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Ashabul Masani, dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Menurut Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Fatihatul Kitab yaitu induk Alkitab, Al-Salah yaitu salat dan doa, Ummul Kitab yaitu induk Alkitab, induk Al-Quran, Al-Masani yaitu berulang-ulang, Asyifa yaitu penawar, obat dan penyembuh, Al-Quranul Azim yaitu Al-Quran yang agung, Ar-Ruqyah yaitu ruqyah, Al-Asas yaitu fondasi, Al-Wafiyah yaitu yang menyeluruh komprehensif, Al-Kafiyah yaitu yang sempurna, dan Al-Fatihah yaitu pembuka. Keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran tauhid, beriman, janji Allah, serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat sehingga membuat surat
sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Dari Abu Sa'id Rafi ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka aku pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir mau keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka aku pun berkata, surat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kesimpulannya adalah surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Surat Al-Fatihah sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu surat ini pun diletakkan di awal surat dalam Al-Quran. Demikian artikel yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan peserta nomor urut 21 atas nama Dude Ahmad. Beliau akan berpidato dengan judul Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamna semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin itba'i tabiina, turdugi ka urang salaku ummatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tehilap sesepuh pondok pesantren Manbaul Ulum yang saya hormati, dewan juri, santriwan santriwati yang saya hormati. Amma ba'du. Saya berdirinya di sini akan menyampaikan tentang sabar dan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-salawati minallahi mahas-sabirin. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam terdapat 3 hakikat yang perlu diketahui oleh umat muslim. 1. Sabar dan ikhlas. 2. Sabar dari larangan. 3. Sabar dari musibah. 1. Sabar dan ikhlas sapertikeun arurang di pasantren nuju jihad fisabilillah. Di pasantren arurang teh kudu sabar seueur cocobaana. Arurang teh kudu sabar jeung ikhlas di pasantren teh. Sendal leungit kudu sabar kudu ikhlas sapertikeun sabun barolong. Kudu sabar kudu ikhlas arurang teh saur santri ge pan aya dahar saremeh cai saciduh. Moal mungkin amun lain santri ngadahar cai atah pasti gering. Santri mah kuateun ngadahar cai atah ge. Santri ge aya angkatan darat, aya angkatan laut, aya angkatan udara. Amun angkatan darat mah santri mawa lauk kiai. Amun angkatan laut mah santri ngala lauk kiai. Amun angkatan darat mah santri ngaliwet. Amun angkatan udara santri madog kalapa. Sareng anu kaduana arurang kudu sabar tina larangan. Sapertikeun arurang ulah hayang nyobaan arak, ulah hayang nyobaan jinah. Pan saur santri mah haram arak jeung jinah teh. Pan aya dina siiran nage saur santri mah nikmat dunya ayatilun nu kaestu nyabak nyium tilung ngasupkeun si jalu. Tah arurang teh tong waka hayang nyobaan heula nikmat dunya saacan disahkeun. Saacan kawin mah ulah waka hayang nyobaan nikmat dunya. Engke mah di akhirat mah leulewiheun ti nikmat dunya. Di dunya mah awewe sagelis-gelisna pasti bakal peot. Amun di akhirat mah awewe aya bidadari 7 pasti gelis moal mungkin peot. Anu katiluna nyaeta sabar dari musibah. Arurang di pasantren ge seueur musibahna. Arurang ge di pasantren teh sapertikeun baju laleungit eta teh sami musibah. Orang sapertikeun gering eta teh musibah seueur nama. Cangcut leungit komode kacamata eta nu leungit. Selempak ge laleungit sagala komode sikat tuntu geus arareuweuh sabun ge geus barareak. Santri mah sa alat mandi sakabehan lalaki mah tokos jiga awewe sasoranganeun. Tah eta ngaranna santri. Pan santri mah kudu sabar kudu ikhlas. Jabaning sabar misalkan orang kudu sabar kudu ikhlas. Arurang misalkan teh ka pasantren teh nyumbang 500.000. Arurang teh tong disebutkeun jalmana mah saha anu nyumbang ka pasantren eta teh 500.000 tong disebutkeun ieu mang gitu bade nyumbang ti hamba Allah. Tah sakitu. Arurang teh di pasantren teh kudu ikhlas. Santai. Jadi cuang tarik we karena kesimpulanna. Jadi tisim kuring masuk kesimpulanna teh kudu sabar kudu ikhlas tisim kuring mah. Jabaning orang teh kudu lila masantren teh moal bisa sakedeung masantren teh da ilmu mah tepi kapaeh di babawana. Kela. Jalan-jalan ke Perancis pulangnya cukur kumis. Kalau suka sama manis langsung wae dongkap kaci amis. Ungdur mangkila walatang dur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan nomor urut 22.
atas nama saudari Nadro Farhana. Beliau akan berpidato dengan judul Membangkit Serasa di Era Globalisasi. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, inilah dia peserta dengan nomor urut 22 atas nama saudari Nadro Farhana. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam-salam pada Mang Tony, calon suaminya Teh Alpi. Tinggal nunggu tahun nanti, insya Allah dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan sekaligus Dewan Kiai Pondok Pesantren Manbaul Ulum, yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim, Dewan Moderator, tak lupa kepada jajaran kepengurusan yang saya hormati dan santriwan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan satu laki-laki, yakni sang pujaan hati. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada pemuda akhir zaman yang diberi mukjizat Al-Quran, yang memiliki sifat dermawan, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang insya Allah akan diberi judul Membangkitkan Semangat di Era Globalisasi. Teman-teman, saat ini dunia sedang mengalami gonjang-ganjing. Arus informasi begitu cepat, perkembangan teknologi begitu hebat, pun dapatnya begitu dahsyat. Sebagian orang dimanjakan dengan perkembangan teknologi. Dulu anak kecil mainannya karet, sekarang sudah pinter main internet. Dulu babak saudara jadi mainan, sekarang tiktokan. Orang-orang berlomba-lomba mencari kesenangan, sedangkan urusan akhirat tak dipikirkan. Katanya EGPG, emang gue pikirin gitu loh. Hal ini sudah disinggung Kanjeng Nabi dalam kitab Nawawi karangan Yahya bin Syarifuddin halaman 54 3 baris dari atas. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Amin. Diakui atau tidak, dunia modern mempunyai dampak negatif. Carut marutnya keadaan, dekadensi moral yang merajalela, tantangan jadi tuntunan, kebaikan sudah mulai diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern ini? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita galakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jalankan perintah Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Al-ayah. Sadaqallah. Hadirin, oleh karenanya dari keterangan ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda zaman sekarang tidak hanya dituntut untuk pintar ngaji, jago akademik, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokohnya Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokohnya Umar bin Khattab. Teman-teman, ini Umar seorang jenderal tapi imam, imam tapi jenderal, imam lantaran beliau mampu memimpin jamaahnya di dalam masjid, jenderal lantaran beliau ada pemimpin di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya beliau curahkan demi memperluas dan mempertahankan kejayaan agama Islam. Subhanallah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokohnya Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Khattab. Karena bangsa dan negara saat ini tidak hanya butuh orang yang pintar, tapi pintar yang benar, yang berotak Mekah tapi berjiwa London. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kunci supaya teman-teman semua berada dalam jiwa sambil menghayati, dengarkan baik-baik. Temanku, saya ingin semua yang berada di sini menghadirkan seorang perempuan mulia, yaitu ibu ke tempat ini sekarang juga. Wajah yang 1 bulan ini kita tak bertemu, wajah yang tanpa kita sadari selalu membelai kepala kita di saat kita tidur. Sambil berdoa, ya Allah, lindungilah anak saya. Berderai air matanya, hadirkan perempuan mulia ini yang 9 bulan kita berada dalam kandungannya, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa. Beliau menyusui kita, merawat dan mendidik kita. Ketika di ujung malam anaknya terbangun, ibulah yang menimbang kita sambil membaca sholawat. Sholatu salamullah. Meskipun berat di bahu, meskipun terhuyung-huyung, meskipun ngantuk berat, tapi demi sang anak, dan itu adalah kita semua. Dan sudah sampai saat ini, berapa banyak berita yang tak dapat kita indahkan. Mudah-mudahan teman semua masih mengingatnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan betapa besar perjuangan mereka. Sudah sepantasnya kita membahagiakan mereka dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan meraih prestasi setinggi-tingginya. Memanfaatkan era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya dan mengetahui teknologi dan informasi yang berbasis agama. Ya, kayak kita di pondok pesantren ini, setuju? Demikianlah pembangkit pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jalan-jalan ke rumah Ahipit Ron, nganterin teteh Pahira. Bila kangen pidato nadaroh, datang saja ke Sindang Raja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.